Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali pada program Ramadan Sareng Yai bersama saya Nikmatul Lailia di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Baik para pemirsa yang kami muliakan, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali bersama beliau, Wakil Rais Surya PCNU Kabupaten Nganjuk, Bapak Kiai Haji Muhammad Qasim Mustafa SPD MM. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali nggih. Alhamdulillah. Meneruskan pembahasan yang kemarin-kemarin ini ya, mengenai puasa sebagai media pembelajaran. Kita sudah mengulik banyak mengenai Ramadan itu apa, lalu rukun dan syariat puasa itu apa saja, lalu pelajaran yang dapat kita petik dari syariat puasa itu apa. Lalu panjenengan juga menjelaskan bahwasanya kita harus menjaga hati dan juga lisan kita agar ya kita dapat memetik manfaat dari puasa itu sendiri. Nah, kalau berbicara mengenai hati ya, pangapunten ya, kalau sebagai manusia biasa, bahkan saya sendiri ya, kadang kalau kita ingin menahan hati itu sedikit sulit ya. Masalahnya kalau kita melihat mungkin mulut kita diam, tapi hati kita ini bergejolak, menggerutu. Nah, ini gimana ya solusinya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nimah yang saya hormati, meneruskan bahasan kita tentang pelajaran yang dapat kita ambil dari puasa Ramadan yang kemarin kita sajikan, melanjutkan itu, kalau orang yang berpuasa kemudian hatinya masih timbul kotoran-kotoran misalnya suudzon kepada yang lain, artinya berarti puasanya belum berdampak kepada diri pribadi orang itu. Kalau orang puasa itu tadi betul-betul sebagaimana saya sampaikan, mau muhasabah diri, muhasabah nafsi, kemudian mau menjaga hati, menjaga mata, menjaga dua lisan, menjaga telinga, menjaga perut, tidak diisi yang haram, menjaga dua tangan, menjaga dua kaki, menjaga farji, dalam rangka la'allakum tattaqun, insyaallah hatinya akan bersih, tidak timbul suudzon kepada yang lain. Itu. Berarti memang dari hati kita sendiri harus mau. Ya, mau mengoreksi diri pribadi dan mau menjaga anggota tubuh kita yang lain tadi. Semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, baik Yai. Kalau kita bahas mengenai puasa sebagai media pembelajaran, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apakah masih ada keterkaitannya dengan amaliyah-amaliyah yang lain? Alhamdulillah, betul sekali Mbak Nima, bahwa puasa yang kita lakukan ini tidak terlepas dari amaliyah yang lain juga. Oleh karena itu, kalau kita sudah melaksanakan puasa, sholat kita juga harus kita perbaiki. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, ibadah sunnah yang lain harus kita perhatikan. Hubungan antar manusia juga harus kita perbaiki. Karena sangat terkait dengan makbulnya amalan puasa. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Rasulullah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, itu Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, ada apa panjenengan mengucapkan amin, amin, amin? Rasul menjawab, setelah saya melakukan sholat Idul Fitri, malaikat Jibril turun kepadaku dan mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, saya akan berdoa kepada Allah, maukah engkau mengaminkan doa saya? Kata Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Jibril, panjenengan berdoa saya aminkan. Doanya ada 3 macam. Yang pertama, ini hubungannya dengan puasa kita. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami,
hari ini 1 Syawal, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada dua orang tua. Ini perlu perhatian khusus. Kula panjenengan punya orang tua, pasti punya orang tua. Ibadah kita, puasa kita tak akan diterima oleh Allah kalau kita durhaka kepada dua orang tua. Inilah pentingnya kita birrul walidaini, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Setelah berdoa begitu, Rasulullah amin. Kemudian yang kedua, ya Rob, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri-istri yang durhaka kepada suami. Mbak Nikmas sebagai perempuan, calon istri, hati-hati ya. Ibadah, puasa dan yang lainnya tak akan diterima apabila durhaka kepada suami. Lalu para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah istri-istri itu tidak sholat? Oh, jawabnya Rasul, sholat. Apakah tidak mau mengkaji ilmu supaya dapat ridho Allah? Loh, kalau masalah ngaji itu lebih tekun. Seorang putri itu ngaji di mana-mana. Ya, kalau ada pengajian yang paling tertib seorang istri. Lalu kenapa ya Rasul? Kok mereka tidak diterima puasa dan ibadahnya? Didoakan malaikat begitu. Kemudian Rasul melanjutkan jawabannya. Saya pernah Isra dan Mi'raj. Pada waktu Isra dan Mi'raj, kalau saya menoleh ke kanan, saya gembira sekali karena penduduk surga banyak. Tetapi kalau saya menoleh ke kiri, saya sangat prihatin. Dan ternyata penduduk neraka juga banyak. Dan yang terbanyak penduduk neraka itu ternyata perempuan. Nah, lalu para sahabat itu melanjutkan pertanyaan, kenapa ya Rasul lebih banyak perempuan yang ke neraka? Rasul menjawab, hunna yakfunal asir. Mengapa para perempuan-perempuan itu masuk neraka? Karena pada umumnya seorang perempuan itu, seorang istri itu kurang bisa berterima kasih kepada suaminya. Nah, ini Mbak ya. Nah, biasanya senang kalau dibelanja banyak begitu kurang gundel. Dah ngomongnya tidak enak didengar. Makanya berarti kalau istilah sekarang itu begini ya. Wanita tidak bercerita tapi perangkat. Ya, itu sama. Sebetulnya sikap itu justru sangat menyakitkan dibanding kata-kata. Kadang-kadang kata-katanya tidak keluar tapi sikapnya yang tidak mengenakkan hati. Itu kan banyak juga. Ternyata sudah dari zaman Nabi seperti itu. Betul, sudah disenyalir oleh Nabi bahwa banyak seorang istri yang kurang bisa bersyukur atas suaminya. Nah ini ya marilah kita introspeksi diri. Sebagai seorang laki-laki, saya juga introspeksi, seorang perempuan harusnya juga begitu. Bisa menata diri supaya kehidupan rumah tangga itu bisa tentram dan berlanjut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hendaknya saling menutupi kekurangan. Seorang putri juga ada kekurangan, seorang laki-laki juga ada kekurangan. Saling menutupi. Yang ketiga, doanya malaikat Jibril kepada Allah. Ya Rabb, Tuhan kami, hari ini 1 Syawal. Aku mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya yang lain seorang muslim yang tidak mau mengampuni atau memaafkan saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu, momentum Ramadan mengoreksi diri supaya bersih terhadap Allah. Kita tidak punya dosa, tetapi sesama manusia pasti ada dosa. Kalau kita tidak punya dosa kepada yang lain, paling tidak yang lain ada dosa kepada kita. Harus saling memaafkan. Keluar dari Ramadan, hendaknya kita mau memaafkan saudara kita yang pernah menyalahi kita. Kalau tidak mau, diancam. Orang yang tidak mau memaafkan oleh
saudaranya sesama muslim, maka pahala kebaikannya akan diberikan kepada orang itu selama orang itu sudah mau meminta maaf kepada kita. Hal ini terjadi dan pernah disampaikan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, 3 hal ini harus kita perhatikan betul. Ternyata seperti itu guys. Iya. Jadi kalau ada orang minta maaf lalu tidak diberikan maaf oleh orang yang satunya, Ya, itu berarti pahalanya dilimpahkan ke orang yang minta maaf. betul. Jadi orang sesama muslim kewajibannya harus saling memaafkan. Kalau ada saudara kita yang punya salah kepada kita dan beliau sudah minta maaf betul kepada kita, kita wajib memaafkan. Itulah pendidikan puasa Ramadan. Kalau kita tidak mau memaafkan kepada saudara kita yang pernah menyalahi kita, artinya pendidikan bulan Ramadan ini belum masuk pada diri kita. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang kita tidak tahu bahwasanya ternyata dia itu nggak suka dengan kita? Nah, Ya. itu gimana ya? Eh, Bahwasanya dia atau gimana? Nah, kalau seperti itu kita tidak perlu buat masalah. Yang penting tidak bereaksi. Jadi kalau misalnya ada orang tidak suka kepada kita, yang terpenting kita sudah melakukan kebaikan kepada mereka, gugur kewajiban kita. Apabila kita itu ikut apa yang mereka perbuat, misalnya mereka berbuat yang kurang baik kepada kita dan kita imbangi, kita juga berbuat yang tidak baik kepada mereka, dan sama namanya. Ya. Pendidikan Ramadan bukan begitu. Pendidikan Ramadan itu justru memberi. Ya. Memberi. Ya, itulah Ramadan. Jadi alhamdulillah karunia Allah kita diberikan Ramadan itu seperti itu. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, penuh kemaafan dan sebagainya. Ini yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita selama kita memasuki Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya. Ya, dengan Ramadan ini ya semoga kita dapat membentuk pribadi yang lebih baik, nggih. Betul. Dan Jadi ternyata memang agar puasa kita diterima harus dengan amalia-amalia yang lain juga yang tentunya Betul. bisa mendukung. ya. Jadi Ramadan itu kalau kita tidak mau menambah amal kebaikan kita rugi, ya. Ramadan itu ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan di dalam Ramadan. Paling tidak ada 10 hal yang harus kita perhatikan di dalam Ramadan dan kita tingkatkan, ya. Yang pertama, kita harus sadar dan tahu bahwa Ramadan itu turunnya Al-Qur'an. Bulan yang diturunkan Al-Qur'an bulan yang mulia, harus kita lakukan kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, bulan Ramadan itu bulan penuh pengampunan, penuh dengan berkah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, ada pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian wadzambu maghfiratun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah selama orang itu mau meminta maaf kepada Allah. Jadi itu keterkaitan amal Ramadan, puasa Ramadan dengan amaliyah yang lain, saya kira itu tadi yang perlu kita perhatikan. Doanya malaikat Jibril perlu kita tanamkan di hati kita supaya kita diterima amal kita di bulan Ramadan. 3 hal tadi, ya. 3 hal tadi. 1, jangan sampai jadi anak yang durhaka. Yang kedua, jangan sampai menjadi istri yang kurang bisa terima kasih pada suami. Yang ketiga, mau memaafkan sesama muslim. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kiai atas penjelasannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Selain daripada kita menahan lapar dan dahaga, ternyata banyak sekali amaliyah juga yang tentunya dapat mendukung agar puasa kita menjadi lebih sempurna, dan tentunya pada bulan Ramadan ini agar seluruh amal-amal kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pesannya untuk para pemirsa, agar kita makin semangat untuk menjalankan amaliyah-amaliyah yang lain selain menahan lapar dan juga dahaga. Terima kasih kepada para pemirsa
Media Center PCNU Nganjuk. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, dapat melaksanakan puasa ini dengan sempurna sampai akhir nanti kita menemui Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Baik, itu tadi pemirsa. Demikian saya Himatul Ailiyah bersama tim Media Center PCN Kabupaten Nganjuk pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.